Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, pada kesempatan video ini akan diputarkan mengenai keutamaan menyembelih hewan kurban dari beberapa hadis. Video ini diambil dari sidang Jumat Mulia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur tidak henti-hentinya mari kita selalu panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat kembali hadir di masjid ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Tidak lupa sholawat dan salam semoga Allah sampaikan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang kita selalu berharap mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu wasilah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penyembelihan hewan kurban. Sebentar lagi kita akan memasuki Idul Kurban. Maka pada kesempatan ini akan kami sampaikan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun keutamaan tentang kurban atau hewan kurban. Hadirin jamaah rahimakumullah, penyembelihan hewan kurban adalah bermula dari sejarah monumental Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang sangat patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Al-Qur'an dan dilakukan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau melakukan penyembelihan hewan kurban. Bahkan beliau juga menyembelih hewan kurban untuknya yang tidak mampu melakukan kurban. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Jabir bin Abdullah qala syahidtu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla falamma qada khutbatu nazala min minbarihi wa utiya bi kabsin fatabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi wa qala bismillah wallahu akbar hadza anni wa amman lam yadhi min ummati. Hadis dari Jabir bin Abdullah yang berkata, saya menyaksikan atau melaksanakan penyembelihan hewan kurban di mushola. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai berkhutbah, beliau turun dari mimbar. Kemudian didatangkan seekor domba, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya dengan tangan beliau seraya bersabda bismillah Allahu akbar. Penyembelihan hewan kurban ini ku persembahkan atau persembahan dariku dan dari orang-orang yang tidak mampu berkorban di antara umatku. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa sudah sama-sama kita ketahui bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Bahkan sekalipun itu bukan perintah wajib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sangat menekankan perintah penyembelihan hewan kurban tentunya bagi yang mampu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Sabda Rasulullah, barang siapa yang memiliki kemampuan rizki, kelapangan rizki, sedang ia tidak berkorban, maka sungguh janganlah ia mendekati musolaku, kata Rasulullah SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, barang siapa keluar dari rumahnya untuk membeli binatang kurban, maka dalam setiap langkah kakinya ia mendapat 10 kebajikan dan diangkat 10 derajat. Ketika ia berbicara saat membeli, maka setiap kata-katanya bernilai tasbih. Ketika ia menyerahkan uang sebagai pembayarannya, maka setiap 1 rupiah ia mendapatkan 700 kebajikan. Ketika ia menjatuhkan atau merobohkan binatang sembelihannya ke tanah untuk disembelih, maka setiap makhluk dari tanah yang ditempati menyembelih itu hingga lapisan bumi yang ketujuh memohonkan ampun baginya. Ketika darah penyembelihannya mengalir, maka setiap tetesan darahnya 10 malaikat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohonkan ampun baginya hingga hari kiamat. Dan ketika dagingnya dibagi-bagikan, maka setiap potongan daging dalam suapan bagaikan memerdekakan budak dari putra Ismail alaihissalam. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam riwayat yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, persembahkanlah penyembelihan hewan kurban karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersaksilah karenanya, bersaksilah dengannya, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untukmu atas segala dosa-dosamu yang telah lewat." Maka Aisyah berkata, "Apakah yang demikian itu khusus bagi kita atau bagi ummul mukminin secara umum?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan bagi kita dan orang-orang yang beriman secara umum. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, sesungguhnya Nabi Dawud alaihi salam pernah berkata dalam munajatnya, "Wahai Tuhanku, apakah pahala yang berkurban dari umat Muhammad?" Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pahalanya ialah dari setiap helai rambut yang terdapat pada jasad binatang sembelihan itu, ia mendapatkan 10 kebajikan, diampuni 10 keburukannya, dan diangkat 10 derajatnya. Dan dari setiap helai rambut binatang kurban itu, ia mendapatkan rumah yang megah di surga, seorang bidadari yang bermata jeli, kendaraan yang bersayap, sekali melaju sejauh pandangan matanya. Ia merupakan kendaraan penduduk surga yang terbang membawa mereka kemanapun ia suka. Asal engkau tahu, wahai Daud, binatang kurban itu merupakan anugerah yang menghilangkan musibah besar pada hari kiamat. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Itulah keutamaan ketika menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan keutamaan penyembelihan hewan kurban, pada saatnya nanti ketika kita mendapatkan rezeki, mempunyai kelebihan rezeki, kita bisa melaksanakan menyembelih hewan kurban. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian khutbah Jumat yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berikan kemudahan untuk berkurban sehingga menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh derajat sebagai orang yang bertakwa, bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin.